Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang hermeneutika hukum Islam sebagai model pendekatan baru dalam studi hukum Islam. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Iqbal, JSSY MH. Sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anisatul Khairiyah, NIM 1917301118, Istinaatun Mukarramah, NIM 1917301122, dan Fali Arij Naufal, NIM 1717301008. Lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengertian hermeneutika. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermeneuin yang berarti menafsirkan. Kata bendanya hermeneia yang berarti penafsiran antar interpretasi, dan kata hermeneutes yang berarti interpreter atau penafsir. Kata ini sering dikaitkan dengan nama salah seorang dewa Yunani, yakni Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan kepada manusia. Selanjutnya, sejarah hermeneutika. Pada awalnya, hermeneutika digunakan untuk mengembangkan penafsiran alegoris terhadap mitos atau tradisi Yunani kuno. Sejak abad ke-17, hermeneutika sebagai metode penafsiran dan filsafat penafsiran berkembang luas dalam keilmuan dan dapat diadopsi oleh semua kalangan yang ditandai oleh munculnya pemikiran dari Hangberry, Badamer, Emilio Betti, Habermas, Paul Ricoeur, dan sebagainya. Beberapa tokoh hermeneutikal pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Schleiermacher. Schleiermacher menawarkan sebuah rumusan positif dalam bidang seni dan interpretasi, yaitu rekonstruksi historis objektif, dua ciri khas ganda, yaitu optimisme, semangat, dan subjektif terhadap sebuah pernyataan. Tokoh yang kedua ada William Dilthey. Sebagai seorang filsuf dan ahli bidang hermeneutik filosofis, Dilthey berambisi untuk menyusun sebuah dasar epistemologis baru bagi pertimbangan sejarah, yakni dengan memandang dunia dalam dua wajah, yaitu wajah dalam interior dan wajah luar eksterior. Secara interior, peristiwa itu dilihat atas dasar kesadaran atau keadaan sadar. Secara eksterior, suatu peristiwa memiliki tanggal dan tempat khusus atau tertentu. Tokoh yang ketiga yaitu Hans Georg Gadamer. Gadamer secara mendasar menegaskan bahwa persoalan hermeneutik bukanlah persoalan tentang metode, tidak mengajarkan tentang metode yang digunakan untuk Geisteswissenschaften. Hermeneutik lebih merupakan usaha memahami dan menginterpretasi sebuah teks. Hermeneutik merupakan bagian dari keseluruhan pengalaman mengenai dunia. Hermeneutik berhubungan dengan suatu teknis dan berusaha kembali ke susunan tata bahasa. Karena teknis atau ilmu tentang seni inilah, maka hermeneutik menjadi sebuah filsafat praktis yang juga berarti sebuah ilmu pengetahuan tentang segala hal yang universal yang mungkin untuk diajarkan. Yang keempat ada Jürgen Habermas. Menurut Jürgen Habermas, pemahaman hermeneutik mempunyai 3 momentum. Yang pertama, pengetahuan praktis yang relatif mengarahkan kita kepada pengetahuan tentang diri sendiri, sebab dengan melihat dimensi sosial kita melihat diri kita sendiri. Yang kedua, pemahaman hermeneutik memerlukan penghayatan dan bila dihubungkan dengan kerja akan membawa kita ke tindakan nyata atau praksis atau perpaduan antara pengetahuan dan bentuknya. Yang ketiga, pemahaman hermeneutik sifatnya global, yaitu mengandaikan atau tujuannya khusus dan memahami ini dapat ditentukan secara independen atau bebas dan dengan maksud untuk mencapai presalisnya. Yang kelima ada Paul Ricoeur. Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika yang mengacu balik pada fokus eksegesis tekstual sebagai elemen distinktif dan sentral dalam hermeneutika. Tokoh yang keenam yaitu ada Jacques Derrida.
pembahasan yang terakhir yaitu hermeneutik dalam kajian Islam. Dalam diskursus Islam, hermeneutik adalah tafsir, takwil, bayan, syarah, dan sebutan lainnya. Dalam kajian usul fikih, cara atau teori memahami atau menafsirkan teks-teks Al-Quran, hadis atau sumber lainnya dikenal dengan istilah al-istidlal bi al-alfaz. Di kalangan ulama tafsir telah melahirkan tradisi penafsiran Al-Quran yang luar biasa, yang kemudian dikenal dengan ilmu tafsir. Kecenderungan mereka berkonsentrasi pada pengembangan berbagai kaidah untuk menemukan kandungan teks berdasarkan masa dan tempat turunnya dalam analisis tradisional yang telah menekankan pada aspek lafal atau teks. Demikian materi dari kelompok kami. Kesimpulannya, hermeneutika merupakan suatu pola pemahaman teks dari hasil pemikiran manusia, suatu sarana untuk sampai kepada makna yang terkandung di dalam suatu teks dengan beberapa langkah dan tekniknya. Meskipun dinilai sebagai produk barat, akan tetapi tidak mesti dinaifkan, karena dalam Islam dituntut mengembangkan kreativitas pemikiran manusia. Sebagai hasil kreativitas pemikiran itu ialah teori hermeneutika yang telah terbukti mampu melahirkan pemahaman baru yang berdampak pada peradaban yang lebih maju. Dalam kaitan dengan pemahaman teks Al-Quran, penggunaan hermeneutika tidak perlu dikhawatirkan mesti akan bermunculan penafsiran berbeda-beda. Ada pepatah mengatakan, likulli makal makom wa likulli makom makal. Kesadaran akan kemujizatan dan keorisinalisan atau Al-Quran juga telah tetap dijunjung tinggi. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.